Pak Masinton, bagaimana Anda menanggapi penilaian dari Mas Hanta yang mengatakan bahwa PDIP berhati-hati mengkalkulasi betul figur Pak Jokowi ini karena dari panggung depan yang ditunjukkan, kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pun juga lebih dari sekedar menteri dan presiden. Ada kedekatan emosional di situ. Bagaimana Anda merespon hal ini? Ya tentu kami sikap Pak Jokowi tadi itu sudah jelas ya. Dari podium itu beliau menyampaikan harapan beliau agar nanti ketika Mas Ganjar Pranowo dilantik jadi presiden Oktober 2024, beliau langsung bekerja untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Nah itu kan sebagai sebuah pesan politik yang sangat jelas dan gamblang ditangkap oleh kader dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sikap politik Pak Jokowi ya dan harapan politik Pak Jokowi ingin memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai penerus beliau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh di masa pemerintahan Pak Jokowi yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi Pak Jokowi menegaskan hal tersebut ketika Pak Ganjar selesai dilantik langsung bergerak untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Seperti itu. Oke, berbisik-bisik itu tadi ya kalau kata Pak Jokowi kepada di pidato tadi. Tapi gini, Mas Hanta, kalau kita melihat tadi pesan Pak Jokowi ke Pak Ganjar, siapkan rencana dari sekarang, setelah dilantik bisa langsung kerja. Ini menunjukkan betul-betul 100% sikap politik Presiden Jokowi, atau menurut Anda ini karena memang hanya karena ini adalah acara di partainya saja? Ya, kalau kita baca karena di forum PD Perjuangan otomatis saya kira dimanapun ya Presiden harus menghormati kondisinya, apalagi ini partainya Pak Jokowi. Jadi pidato normatif, statement normatif itu sudah wajar dilakukan. Tapi dalam realitasnya juga Pak Jokowi kan juga kerap melakukan berbagai macam statement politik di forum-forum yang berbeda ya kalau kita perhatikan. Jadi seperti saya katakan tadi, nanti kita lihat pergerakan terdekatnya, apalagi ada isu kemungkinan MK mengabulkan soal gugatan usia capres, kemudian ada potensi Mas Gibran dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, yang akan kita lihat kalau peta politiknya tripolar, Reno, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies dan ada Pak Prabowo, maka kesan bahwa Pak Jokowi tidak meletakkan pada salah satu dukungan politik itu sulit dihindari. Dan itu wajar saja karena apalagi ada dua figur yang mengusung narasi keberlanjutan, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kecuali dua poros ini bersatu. Kalau bersatu ini yang paling happy adalah Pak Jokowi karena selesai. Karena melihat potensi kemenangan. Kalau ada salah satu, bahkan termasuk Pak Anies, kalau siapapun punya potensi kemenangan, yang paling aman bagi Pak Jokowi sebagai presiden tentu secara tersirat memberi dukungan untuk melanjutkan agenda-agenda pemerintahan Pak Jokowi yang ingin dilanjutkan. Jadi saya kira itu hal yang wajar ya disampaikan di berbagai macam forum. Tapi lebih spesial karena ini partainya Pak Jokowi, PD Perjuangan, ya tinggal bertarung membentuk persepsi. PD Perjuangan tentu berupaya untuk mengusung, membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya. Nah yang jauh dari itu, ini yang menarik, mengapa Pak Jokowi, efek Jokowi ini seperti diperebutkan, Reno. Menurut saya karena Pak Jokowi memang punya kekuatan politik ya per hari ini. Satu, beliau memiliki approval rating, tingkat kepuasan relatif tinggi, kisaran 70-80%. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi hanya 40-50%, mungkin tidak perlu ditampilkan di depan publik dan seterusnya oleh para capres-capres ini. Itu potensial. Yang kedua, Pak Jokowi juga memiliki mesin politik non-partai. Selain partai-partai yang punya kedekatan seperti PAN, seperti Golkar, di luar PD Perjuangan, belakangan PSI, dan juga mesin politik relawan. Itu juga potensial. Dan pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali. Dan terakhir yang ketiga, jangan lupa Reno, Pak Jokowi adalah presiden, panglima tertinggi yang sedang menjabat, sedang berkuasa ketika Pilpres dan Pileg sedang berlangsung. Semua fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian tidak hanya PD Perjuangan, semua partai berebut mendapatkan efek Jokowi, pengaruh dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira apalagi di tengah
kompetisi politik yang sangat kompetitif, jaraknya tidak terlalu jauh antara satu capres dan capres yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan berkah elektoral, efek elektoral dari Pak Jokowi wajar untuk diupayakan, diikhtiarkan oleh hampir semua capres. Baik, saya terakhir ke Pak Masinton, merespon tadi Mas Hanta mengatakan hal yang normatif disampaikan karena ini adalah acara partai PDIP begitu, makanya Pak Jokowi menunjukkan sikapnya seakan mendukung Pak Ganjar. Tapi di sisi lain kita tentu masih ingat bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Normatif tergantung Pak Jokowi berada di acaranya siapa begitu. Bagaimana Anda merespon hal ini, Pak Masinton? Ya, kita yakin bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Jokowi harus berdiri di atas seluruh golongan, di atas seluruh kepentingan manapun. Tetapi sebagai kader partai, pasti Pak Jokowi nggak kemana-mana. Jadi kalau kami memahami Pak Jokowi, beliau bisa ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Tetap bersama PDI Perjuangan, memenangkan PDI Perjuangan dan memenangkan calon presiden PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Seperti itu. Baik, yang kami pahami dari sikap sebagai kader ya PDI Perjuangan, yaitu Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Masinton dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, benarkah ada kepentingan politik Joko Widodo di balik penunjukan putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI? Informasi dan pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.